hao, apa kabar? Saya Thea. Hari ini Thea punya kabar sehat dan happy banget. Karena kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu kelenteng di Tegal. Kelenteng ini punya sejarah panjang dan menjadi salah satu saksi perubahan kota Tegal. Kelenteng Tek Hai Kyong yang berada di Jalan Gurami nomor 2 Tegal sedang berbenah menjadi lebih cantik karena sedang persiapan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongsili. Setelah melakukan sembahyang, Thea coba mencari Bapak Tan Mingsan atau Chen Liwedo Chang Rohaniwan Kelenteng untuk cari tahu tentang tradisi dan upacara yang berkaitan dengan Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek pada dasarnya ini perayaan pesta kerakyatan yang sudah dirayakan secara turun-temurun selama kurun waktu 5.000 tahun sejarah Tiongkok. Jadi ini suatu pesta tradisi, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai keagamaan. Jadi sebagian besar orang yang ngomong ini tradisi, mereka juga tidak salah, tetapi bagi kalangan agamis yang secara tinjauan dari keagamaan, baik itu dari kalangan Konfusianis maupun dari kita sendiri Taoisme, ini Imlek juga merupakan hari raya keagamaan. Mengenai siapa yang merayakan Imlek, ini tidak lepas dari tradisi Imlek ini sendiri. Ini berasal dari tanah daratan Tiongkok sana. Nah, di daratan Tiongkok ini semuanya merayakan Imlek karena kaisar-kaisar yang berkuasa di Tiongkok saat itu semua merayakan Imlek, dan mereka para kaisar-kaisar itu selama kurun waktu yang sangat panjang itu membuat ketetapan-ketetapan sehingga Imlek dijadikan hari libur kenegaraan. Jadi istilahnya pegawai negeri atau pegawai-pegawai kerajaan pada saat itu juga merayakan Imlek ini untuk pulang kampung. Jadi mereka libur. Seiring leluhur kita datang ke Indonesia, nah ini juga kita semua orang-orang etnis Tionghoa, baik yang beragama masih menganut kepercayaan Taoisme, agama kepercayaan Tionghoa secara umum, maupun juga yang beragama Konghucu maupun Buddha, itu semua merayakan Imlek. Jadi Imlek ini dirayakan intinya bukan hanya dari agama tertentu, namun oleh semua masyarakat Tionghoa. Oh iya, jadi begini, Imlek itu sesuai dengan arti harafiahnya. Im itu bulan, ya, lek itu penanggalan. Ini dalam bahasa Hokkien. Jadi kalender ini dibuat berdasarkan bulan sendiri yang mengelilingi bumi. Jadi ini kalender itu tidak jauh berbeda dengan kalender Hijriyah, tetapi kalau dalam kalender Imlek atau kalender Chinese kalender ini ada penyesuaian dengan matahari. Jadi antara bumi mengitari matahari itu dihitung juga. Maka meskipun jatuhnya berbeda-beda hari, kalau dikonversikan ke kalender internasional, tetapi tidak lebih kurang dari tanggal 20 Januari atau tidak lebih dari 19 Februari. Jadi berkisar antara itu. Karena ada penyesuaian dengan kalender matahari. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa ini berkaitan dengan Imlek itu bermacam-macam. Kalau misalkan di rumah itu yang sering kita terlihat adalah ya bersih-bersih rumah. Nah,
Dulu setiap rumah itu banyak dipasang gambar dewa pintu maupun huruf-huruf yang berkesan untuk mempunyai makna membawa keberkahan, seperti memasang tulisan huruf Fu atau keberkahan di dinding rumah atau di jendela, di pintu, dan ada juga yang memasang syair yang tentang hari raya Imlek ini yang bermakna membawa makna baik, pengharapan baik untuk tahun yang akan datang. Namun setelah berjalannya waktu kemari, pada waktu itu juga kita zaman Orde Baru, perayaan Imlek sempat dilarang di Indonesia, maka kebanyakan perayaan Imlek dirayakan dipusatkan di kelenteng. Lah ini kelenteng sendiri merayakan yang paling banyak merayakan tradisi-tradisi menjelang Imlek, dimulai dari bersih-bersih kelenteng, yaitu bisa ada yang melakukan sebelum perayaan malaikat dapur naik ke langit melaporkan perbuatan baik dan buruk manusia selama 1 tahun, kemudian dilaksanakan bersih-bersih rupang para dewa maupun altar, bisa juga sebelumnya. Karena di kelenteng Tek Haikyong Tegal sendiri kita melaksanakan bersih-bersih atau memandikan para rupang sebelum acara malaikat dapur naik ke atas langit. Lah setelah itu baru kemudian ada perayaan malam tahun baru Imlek. Lah ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan seputar menjelang Imlek ini. Di antaranya yang paling umum dilakukan ya tidak tidur, istilahnya bergadang semalaman begitu ya, itu paling banyak dilakukan ya. Ya, perayaan Imlek itu banyak sekali identiknya. Yang jelas menurut saya yang paling identik dengan Imlek ya warna merah, karena warna merah menyimbolkan kebahagiaan, darah energi jadi dinamis, darah kita sendiri berwarna merah. Jadi merah itu simbol kebahagiaan, simbol kehidupan. Jadi Imlek kalau di Tiongkok setelah pergantian musim, setelah beku, mengalami musim dingin yang beku, lah ini mulai memasuki musim semi. Ini merupakan pertumbuhan yang baru, awal dari kehidupan yang baru. Jadi itu yang banyak umum dan diidentikan pula dengan kue keranjang. Padahal ini Nian Kau atau kue keranjang ini makanan ya di saat Imlek, kuliner Imlek, tapi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Tiongkok daerah selatan. Sedangkan untuk Tiongkok daerah utara banyak mengkonsumsinya itu makanan jiaozi atau sui kiao kalau di sini. Chinese dumpling itu lebih banyak ke arah sana, jadi tidak mengkonsumsi kuliner kue keranjang itu. Jadi itu untuk Tiongkok, tradisi Tiongkok Selatan. Lah kita, leluhur kita yang di Indonesia kebanyakan berasal dari provinsi Fujian atau Tiongkok Selatan, maka Imlek banyak kita sering lihat di saat Imlek ada kue keranjang tersebut. Angpau itu sebenarnya berasal dari Ya Sui Jian. Jadi ya itu menekan, sui itu umur atau tahun, jian itu uang. Jadi pada zaman dahulu ini ada beberapa kisah. Kisah yang pertama yaitu seorang yang sudah menginjak usia agak lanjut mempunyai anak yang masih balita. Karena lama beliau tidak mempunyai anak, dan dia mempunyai anak, betapa bahagianya dia. Akhirnya setiap malam anak tersebut dia sering ajak main begitu. Nah, pada suatu ketika dia bermain menggunakan uang logam. Lah, uang logam di Tiongkok pada waktu itu bulat, tengahnya berlubang. Lah itu diuntai supaya tidak lepas, diuntai dengan kain atau benang merah. Lah itu terselip di bawah bantal. Lah pada saat itu kita dipercaya di Tiongkok ada monster, kemudian makhluk ini sangat ganas, jadi sering orang yang tersentuh makhluk tersebut itu akan menggigil kedinginan dan kemudian tidak lama akan meninggal. Jadi setelah makhluk tersebut muncul, lah ini
terbesat sinar dari uang-uang logam itu tadi. Lah makhluk itu kemudian melarikan diri. Lah ini menjadikan tradisi masyarakat kemudian mengetahui hal-hal seperti itu, maka pada saat Imlek anak-anak kecil yang belum dewasa itu diberikan untayan uang logam itu tadi. Lama-lama dari untayan uang logam menjadi uang yang lebih sederhana, menjadi uang kertas, kemudian dimasukkan ke amplop. Tentunya karena Imlek identik warna merah, jadi menggunakan angpau yang kertas amplop yang berwarna merah. Nah, itu menjadikan asal murah dari penggunaan angpau itu sendiri. Yang tidak boleh dilakukan atau berpantangan yang umum ini di masyarakat terkenal pada saat Imlek itu tidak boleh menyapu rumah. Karena dengan menyapu rumah itu nanti dikhawatirkan dewa rezeki atau Jaisen yang akan masuk ke dalam rumah itu tersapu keluar. Jadi pada saat itu di Tiongkok ada tradisi bahwa rumah pada saat Imlek itu kita boleh dibersihkan, boleh menyapu, tetapi kotoran tersebut dikumpulkan, tidak boleh dibuang keluar. Lah nanti setelah hari kelima setelah Imlek, lah kotoran tersebut ini nanti baru dibuang keluar. Lah ini membuang keluar ini ada berbagai macam tradisi. Ada di daerah tertentu di Tiongkok membuat suatu replika orang-orangan, seperti pembantu begitu, di belakangnya ada sejenis kayak kantung, jadi seolah-olah orang-orangan tersebut membawa tas. Lah ini nanti kotoran-kotoran rumah itu tadi dimasukkan ke dalam situ, kemudian orang-orangan ini diusung keluar rumah hingga sampai ke ujung gang atau ujung jalan. Lah itu nanti kemudian di sana orang-orangan tersebut dibakar. Lah tradisi ini yang dinamakan mengusir dewa kemelaratan. Jadi kemiskinan, dewa kemiskinan itu diusir. Karena ada kepercayaan bagaimana dewa rezeki bisa datang kalau dewa kemiskinan belum diusir pergi. Lah itu tradisi-tradisi. Jadi yang pertama yaitu yang umum adalah tidak boleh menyapu rumah, kotorannya dibuang keluar rumah. Nah yang lainnya lagi ada yang saya sering lihat di sini adalah tidak makan bubur. Karena Imlek, hari yang penuh pengharapan. Jadi keberkahan untuk di tahun yang akan datang dimulai dari hari Imlek ini. Jadi dengan kita mengkonsumsi bubur, kita tidak seolah-olah kita tidak mengharapkan bahwa nanti yang di tahun yang akan datang kita kekurangan makan. Karena pada zaman dahulu di Tiongkok orang untuk mendapatkan beras, makan beras itu hal yang sudah mewah sekali. Jadi orang-orang yang miskin jarang bisa makan beras. Jadi akhirnya makannya bubur. Jadi dengan bubur beras segenggam bisa untuk makan sekeluarga dan ditambahkan dengan ketela. Biasanya seperti itu. Maka pada saat Imlek kita tidak memakan bubur. Kata kungsi Fatcai itu berasal dari daerah Hong Kong dan sekitarnya. Itu jadi pada saat itu orang-orang itu para pegawai mengucapkan kepada bos-bos kata kungsi Fatcai. Kungsi berarti selamat, Fatcai itu kekayaan. Semoga di tahun ini para bos tersebut akan mendapatkan kekayaan. Lah nanti dari bos-bos atau tersebut akan memberikan angpau kepada mereka. Jadi mereka mengharapkan angpau dari ucapan yang dia sampaikan pada saat Imlek tersebut. Sebenarnya hal ini kurang pas, tetapi kemudian meluas. Jadi sekarang kalau di tahun baru Imlek sering sekali kita dengar kata kungsi Fatcai. Kan bisa juga kita gunakan Kung He Sin Si atau kita mengucapkan selamat di tahun yang baru ini, atau Xinian Kuai Le, berbahagia di
awal tahun yang baru ini. Itu lebih tepat saya kira. Ya tentunya doa-doa yang membawa harapan baru, membawa kemajuan dan kemajuan maupun kesuksesan di tahun yang akan dilewati ini. Jadi seperti ada kata nian nian yui, jadi tiap tahun kita punya kelebihan, jadi tidak akan kekurangan di tahun yang akan datang. Dan juga pupu kausen, jadi tiap tahun kita akan meningkat terus. Jadi baik pendapatan maupun status sosial ya kita bertahap demi tahap akan meningkat. Itu yang diharapkan. Nah, Sobat Sentral Arta, salah satu tradisi dalam perayaan Imlek adalah buka pintu. Kira-kira bagaimana prosesi dan maknanya ya? Selesai sudah sembayang dan jalan-jalan Tea hari ini. Terima kasih untuk Bapak Tan Mingsan dan seluruh pengurus kelenteng Tek Haikyong Kota Tegal. Ikuti terus channel YouTube BPR Sentral Arta untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan BPR Sentral Arta, literasi keuangan, dan konten menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Segenap pimpinan dan manajemen BPR Sentral Arta mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga selalu dilimpahkan keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan di tahun baru Imlek ini. Gongsi Facai, Sinian Kuala, Wan Serui. Kami segenap pengurus Yayasan Tridharma Tegal mengucapkan Gongsi Facai, Senji Kiangkang, Wan Serui. Semoga di tahun kelinci ini membawa berkah untuk kita semua. Namo Buddhaya. 伟特东殿， 福生无量天尊。